Manusia memiliki banyak keterbatasan. Menyadari keterbatasan dan tidak memaksakan diri adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam hidup. Oke, kita sudah di pintu rimba. Pintu rimba kita mau naik ke sebuah gunung di suatu pulau, yaitu Gunung Gamalama. Mantap. Semoga lancar, mendung. Semoga ini tidak hujan. Semoga mendungnya hilang lalu cerah. Dalam pendakian Gunung Gamalama kali ini saya melewati jalur Desa Moya. Titik awal pendakian berada di ketinggian 300-an mdpl. Pendakian Gunung Gamalama akan melewati 5 pos sebelum puncak. Saya sendiri berencana ngecamp di Taman Love yang letaknya sebelum pos 1, lalu berjuang muncak dan turun lagi ke Taman Love. Jadi pendakian kali ini semi tektok. Kabut tebal. Tidak ada angin, sumuk. Oke. Sudah bangun tenda di Taman Love. Sekarang menuju puncak. Semoga tidak kesorean. Estimasi 5 jam perjalanan. Oke. Sekarang jam 12. Kalau lancar jam 5 sore sudah sampai puncak. Lalu turun dan bermalam di Taman Love. Semoga lancar. Saya mendaki di hari-hari hujan sehingga trek basah dan becek. Hutannya lembab dan basah. Saya harus ekstra hati-hati karena di kala basah begini banyak binatang yang berpotensi mengganggu, salah satunya pacet. Jalur masih konsisten nanjak dan berkabut. Hawa juga semakin gerah karena belum terlalu tinggi dan dekat dengan laut, mengingatkan saya akan suhu udara di Gunung Maras. Mendaki dengan model semi tektok seperti saya di Gunung Gamalama sangatlah berat. Namun saat itu saya sangat percaya diri dengan kemampuan dan kekuatan saya. Nanti saat turun di pos 1 inilah saya dibuat sadar diri dengan kemampuan dan kekuatan saya. Semalam hujan dan sekarang juga sudah gerimis, membuat jalur pendakian licin. Jadi harus berhati-hati. Semangat! Selepas pos 2 jalur masih sama, nanjak, basah, dan vegetasinya rapat. Beberapa bulan yang lalu saya singgah di Ternate dan melihat sendiri kegagahan Gunung Gamalama. Saat itulah saya memutuskan ingin mendaki gunung ini.
Berbeda dengan gunung-gunung di Jawa yang relatif sudah tertata simaksi dan jalurnya, Gunung Gamalama bahkan belum ada pos simaksi. Jalur juga cenderung banyak tertutup rerumputan. Namun ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Saya masih sangat pede dalam pendakian ini, sebelum nanti akhirnya kepedean saya runtuh. Mulai gerimis, semoga terang, sudah sampai pos 4, sebentar lagi, tolong jangan hujan. Mari kita lanjutkan. Selepas pos 4, jalur mulai lebih landai dan memasuki vegetasi semak rerumputan tinggi, sehingga saya harus berkali-kali melewati semacam terowongan rerumputan. Sampai di sini saya masih sendiri tanpa bertemu pendaki lain. Rerumputan menutupi jalur dan membuat jalur lebih becek dan licin. Saya sudah sampai pintu Subah, pos 5, tetapi hujan belum reda juga, angin kencang dan sangat berkabut. Biasanya di pintu Subah ini kita diminta untuk adzan, tetapi karena saya tidak beragama Islam maka saya tidak bisa adzan. Saya berdoa saja menurut agama saya, dan karena kondisi cuaca seperti ini dan ini sudah hampir jam 4 sore, kalau melewati gelap dalam kondisi hujan tentu headlamp saya akan mati, karena headlamp saya tidak waterproof, tidak anti air. Maka saya putuskan untuk pulang, mengakhiri perjalanan saya di Gunung Gamalama sampai di pintu Subah, pos 5. Semoga lain waktu saya bisa sampai ke puncak Gamalama. Terima kasih. Di tengah hujan, saya berjuang turun gunung. Hujan, kabut, dan suasana hutan lebat membuat kepedean saya mulai luntur. Mendung membuat hutan menjadi lebih gelap, ditambah memang sudah sore waktunya matahari terbenam. Seorang YouTuber pendakian pernah mengingatkan agar tidak berjalan di saat petang karena pergantian dari terang ke gelap sangat berbahaya sebab mempengaruhi penglihatan. Penglihatan harus beradaptasi dengan gelap.
Nah, jika tetap meneruskan perjalanan, proses adaptasi itu akan membuat penglihatan menjadi tidak baik. Dan karenanya lah terjadi sesuatu yang tidak saya harapkan persis di pos 1. Saya tersesat. Tadi saya terperosok jatuh. Dan sekarang saya tidak tahu saya di mana. Aduh. Ah. 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 Setelah sampai di Taman Love, saya membersihkan diri, mandi, makan, dan lalu istirahat. Meski tidak menggapai puncak Gamalama, pemandangan indah lampu kota Ternate dan pemandangan pagi yang indah dengan laut dan gunung Tidore lebih dari cukup untuk membuat saya kagum. Dengan kondisi kaki masih sakit, saya turun ke Desa Moya. Pengalaman pendakian Gunung Gamalama membuat saya sungguh sadar diri. Memaksakan mendaki di musim hujan dengan metode pendakian berat nampaknya bukan pilihan terbaik bagi saya. Keberhasilan menggapai banyak puncak gunung membuat saya lupa bahwa sejatinya saya tidak lebih dari setitik kecil di depan sebuah gunung. Sadar diri ya, sadar diri.